Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Batul Bandung di bawah pimpinan Ukhtina Syarifah Zakiyah Syahab. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para hubabah, para syarifah, bersama dengan kita ada Hubabah Ustazah Lulu Al-Habsyi. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren serta pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya, ditutup aib-aibnya, dinaikkan derajatnya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan urusannya dunia dan akhiratnya, disyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari akhirat nanti kita diizinkan Allah untuk berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Di hari akhirat nanti semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menjumpai baginda kita Nabi besar Muhammad dan minum dari telaga beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersabarlah, kita punya janji temu, janji pertemuan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bunyi hadis beliau, salah satu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai pesan berantai, beliau sampaikan kepada para sahabatnya yang ada di Haji Wada, diikuti oleh 124.000 sahabat, dari laki-laki dan perempuannya, dari yang tua, yang dewasa, hingga muda dan anak-anaknya. Diikuti oleh semua umat Nabi Muhammad, baik yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Mekah, yang ada di Yaman, yang ada di berbagai macam kota, dari berbagai macam kabilah, semuanya ikut serta ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji beliau yang beliau namakan dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Di haji itu pula lah Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan perpisahan beliau, yang diawali dengan ucapan beliau yang terkenal, falyuballighu syahid minkumul ghaib, falyuballighu syahid minkumul ghaib. Ini yang saya sebut sebagai pesan berantai. Kata Nabi Muhammad, yang hadir di sini
harap menyampaikan pesan saya kepada umat saya yang tidak hadir di sini. Nabi minta para sahabat yang waktu itu hadir bersama dengan Nabi Muhammad. Nabi minta kepada mereka. Nabi meminta kepada semua sahabatnya yang hadir saat itu di Haji Wada untuk menyampaikan pesan beliau kepada umatnya yang akan datang, kepada para tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, melainkan mereka berjumpa dengan para sahabat untuk umatnya yang akan datang. Hingga kemudian para tabi'in menyampaikannya kepada tabi'it tabi'in menyampaikannya kepada murid-muridnya zaman demi zaman, zaman demi zaman. Hingga kemudian kita pun mendengarkan pesan ini dari baginda kita Nabi besar Muhammad yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Di antara pesan beliau sesudah beliau menyampaikan tentang as-salah, as-salah, wa ma malakatil yamin, as-salah, as-salah. Jaga salat kalian, jaga salat kalian. Jaga pula lah salat-salat orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya. Jaga salat kalian, jaga salat keluarga kalian. Sesudah Nabi Muhammad berpesan, salah satu pesannya kepada kaum laki-laki, kata Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira, fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira. Wahai sekalian manusia, kaum laki-laki di antara kalian, aku berpesan agar kalian berbuat baik kepada istri dan perempuan-perempuan kalian. Istri dan anak-anak perempuan kalian. Aku berpesan agar kalian semua berbuat baik kepada istri kalian. Fa innahunna, karena sungguhnya istri kalian adalah awanun lakum, partner kalian, kawan kalian dalam kalian menjalankan urusan dunia dan akhirat kalian. Sesudah Nabi Muhammad berpesan, di antara pesannya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu dzata bainikum. Sesungguhnya orang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Maka damaikanlah yang bertikai di antara kalian. Sungguhnya umat Islam adalah bersaudara. Maka berbuat baiklah kalian terhadap sesama saudara kalian. Nabi di antara pesan-pesannya, fasbiru hatta tulku alayyal haud, fasbiru hatta tulku alayyal haud, inna mau'idanal haud. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah kalian menjalani kehidupan. Ketahuilah sesungguhnya tempat bertemu kita adalah Telaga Kautsar. Yang sabar, wahai umatku yang sabar, kelak kita akan berjumpa di Telaga Kautsar. Kalian tulkuni, kalian akan mendatangiku, kalian akan menjumpaiku di Telaga Kautsar. Sebuah pesan berantai yang luar biasa indahnya, yang sekarang saya sampaikan kepadamu, untuk saya berharap
tidak pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Untuk saya berharap kalian menyampaikan pesan ini kepada anak-anak kalian, kepada cucu-cucu kalian, kepada umat Islam. Sebab ini adalah pesan dari Nabi kita Muhammad, manusia yang paling utama bagi kita, manusia yang semestinya kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Ia bahkan lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita, daripada suami dan anak-anak kita, daripada diri kita sendiri. Itu pesan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Innahu arham bik min walidik wa walidatik. Innahu arham bik min auladik. Innahu arham bik hatta min nafsika alladhi baina jambaik. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada bapakmu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada ibumu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada anak-anakmu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada dirimu dengan dirimu sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukankah pesan dari seseorang yang menyayangi kita patut untuk kita dengarkan? Ia setara obat bagi kehidupan kita di atas muka bumi ini. Bukankah pesan yang disampaikan dengan sepenuh cinta seharusnya juga kau terima dengan sepenuh cinta? Bukankah pesan yang keluar dari hati yang penuh sayang seharusnya juga engkau mendengarkannya? Tak cukup dengan telinga, melainkan kau dengar dengan lisan, dengan telinga hatimu itu. Kau dengarkan dengan sepenuh hati. Kau simak dengan sepenuh jiwa. Kau simpan di dalam roh hingga kamu bawa saat rohmu berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kamu simpan dalam roh sehingga tak akan pergi meski jasadmu telah kembali ke dalam tanah. Kamu bawa kemanapun kamu pergi. Pesan dari baginda Nabi besar Muhammad, fasbiru hatta tulquni alal haud. Fasbiru hatta tulquni alal haud. Wahai umatku, bersabarlah. Kalian bersabarlah. Kelak kalian akan menjumpaiku di telaga Kautsarku. Seindah-indah pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Nabi Muhammad, telaga Kautsar. Menurut sebagian ahli tafsir. Menurut sebagian yang lainnya, sungguhnya kami telah memberi kepadamu, wahai Nabi Muhammad, Al-Kautsar, kenikmatan yang sangat banyak. Ada lagi arti dari ulama yang lain, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberi kepadamu, wahai Nabi Muhammad, anak keturunan yang sangat banyak. Fasalli, maka solatlah, sujudlah sebagai bentuk syukurmu, wahai Nabi Muhammad. Fasalli li rabbika, maka solatlah, syukurilah kenikmatan Tuhanmu ini. Wanhar, dan sembelihlah kurban saat hari raya Idul Adha. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, huwal abtar, dialah yang terputus garis keturunannya. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu, wahai Nabi Muhammad, telaga Kautsar. Ketika para sahabat seperti mempertanyakan, wah kalau telaganya kecil, nanti kami nggak bisa minum, nanti kami nggak kebagian. Nabi kemudian menceritakan tentang keadaan telaga beliau. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna haudi ma baina Ailah wa San'a walahu minal abari ka'adat nujumis sama. Sesungguhnya telagaku panjangnya sepanjang dari Ailah, kota di Mesir, wa San'a, dan kota di Yaman. Kayak sungguhnya telagaku panjangnya seperti antara Jakarta dan Surabaya. Terus kami minum kan pakai cangkir, takutnya nggak kebagian. Walahu minal abarik ka'adad nujumis sama. Ada cangkir-cangkirnya sebanyak bilangan bintang gemintang di angkasa. Semua kebagian kecuali yang mati tidak jadi umat Nabi Muhammad. Semua kebagian kecuali yang saat menjemput iman tercabut dari hatinya. Semua kebagian kecuali yang saat ajal datang menjemputnya, iman terkeluarkan dari dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya perlu selalu kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa tawaffana ala millatik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Matikan kami sebagai umat Islam. Matikan kami dengan membawa agamamu. Matikan kami dan ada namamu dan nama Nabi Muhammad dalam hati kami, ya Allah. Kita semestinya selalu meminta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan pernah kau goncangkan hatiku, jangan pernah kau cabut hidayah yang telah engkau anugerahkan kepadaku, ya Allah. Anugerahkan untuk kami rahmat-Mu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi.
Semestinya kita selalu berdoa meminta kepada Allah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Sebab meski keadaanmu sekarang sangat menunjukkan bahwa kamu adalah umat Nabi Muhammad, tapi saat ajal datang menjelang, siapa yang bisa memastikan? Sebab meski keadaanku, keadaanmu terlihat seperti umat Nabi Muhammad, tapi hati-hati. Sebab kelayakan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sampai di akhirat adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilihnya. Kita enggak pernah tahu. Kita hanya bisa berdoa. Khawatirnya seperti katanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari alaih ridwanallah. Beliau mengawali ucapannya dengan sumpah. Kata beliau, wallahi thumma wallah, ma amina ahadukum min sulbil iman illa wa sulim. Sungguh demi Allah dan sungguh demi Allah, tak ada sesiapapun yang merasa aman dari dicabutnya iman, melainkan suatu hari nanti iman pasti akan tercabut dari dalam hatinya. Siapapun yang merasa imannya aman, kata Abu Dzar, bersiaplah, satu waktu iman tercabut dari dalam hatinya. Karenanya kita harus selalu meminta dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, tetapkan iman dalam hati kami. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah hasil dari majlis-majlis kami, ya Allah, adalah kematian kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, jadikan buah, jadikan bayaran atas hadirnya kami di majlis adalah tiket bertuliskan husnul khatimah. Kami minta padamu ya Allah. Bukankah engkau adalah zat yang maha memberi? Amin ya rabbal alamin. Fasbiru hatta tulkuni alal haud. Bersabarlah kalian, kelak kalian akan menjumpaiku di depan telagaku. Kita mesti sabar. Sabar apa nih Ustazah? Guru saya kasih keterangan. Sabar itu dalam 3 hal. Yang pertama, sabar jalanin taat. Yang sabar. Datang waktu sholat duhur yang sabar. Kok kamu gak sholat duhur? Udah pernah. Kamu gak sabar artinya. Puasa yang sabar. Kalau gak sabar takutnya belum azan kamu udah buka. Kok udah buka belum maghrib loh? Saya udah ikutan maghrib waktunya Mekah.
Tapi kita malah duluan dari Mekah ya. Waktunya Jepang deh, 2 jam lebih dulu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, mesti yang sabar jalanin taat. Yang sabar nutup aurat. Yang sabar. Kerudungnya mana Bu? Nggak dipakai kerudungnya. Ini nih tanggung nih. Nanti kalau saya ambil kerudungan dulu, tukang baksonya lewat. Ada yang begitu? Mana orangnya? Mulai sekarang kita niat untuk sabar menjalani taat. Insya yang sabar. Jangan gerasa gerusu. Jangan tergesa-gesa. Jangan meninggalkan. Hadir majelis seperti ini perlu kesabaran. Yang gak sabaran ngeliatin jam mulu. Udah nunggunya lama, gak apa-apa dong kalau kita berlama-lama. Betul? Semua perlu sabar. Ini saya tahu nih yang duduknya rada depanan. Betapa perlu sabar datang awal-awal. Betapa perlu sabar menahan kantuk. Betul? Ya Allah Ustazah, mata sepet banget. Saya nungguin Ustazah dari abis subuh, pas giliran Ustazah ngomong, saya kagak ngerti. Kayak ada yang niupin mata, ya ampun. Perlu sabar, jalanin kebaikan. Jalanin taat, perlu sabar. Teman-teman saudaraku sekalian, yang sabar. Kalau nggak sabaran, nggak pernah ceritanya tahajud. Sebab tahajud tuh ibadah yang perlu banget sabar. Terutama buat yang hobinya tidur. Betul? Sampai bangun di waktu malam buat kamar mandi doang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Masya Allah. Habisnya Ustazah masih jam 3. Kan masih rada lamaan Ustazah, sekarang hampir 4:30 subuhnya. Jadi saya tidur lagi. Pas bangun-bangun matahari udah tinggi. Kunutnya dijemur. Masya Allah. Perlu sabar jalanin taat. Baca Quran juga perlu sabar. Kalau nggak sabar-sabar, ada yang bacanya jadi buru-buru. Lagi sholat baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca apa itu? Udahlah suratnya pendek, bacanya cepet-cepet. Ya Allah, yang sabar. Yang sabar. Rencana mau baca Quran 1 juz. Baru beberapa ayat udah dia selembar, 2 lembar. Banyak banget ya. Nggak jadi 1 juz deh, setengah aja. Tambah lama baca seayat, 2 ayat. Kayaknya 5 lembar juga kebanyakan. 2 aja dah, 2 aja. Begitu mau ayat baris terakhir, Shopee. Baca ayat yang terakhir, Shadaqallahul Adzim. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Kamu perlu sabar jalanin
yang sabar, yang sabar. Nggak apa-apa, hibur hatinya, bilang bentar lagi kok, nggak apa-apa. Kita kurang tidur, kita kurangin tidurnya setengah jam tuh nggak bakalan masuk rumah sakit. Kamu tambahin 2 rakaat sholat sunnahmu nggak akan kenapa-napa. Kamu tambahin bacaan Quranmu beberapa lembar, nggak akan ada apa-apa terjadi. Nggak ada. Karenanya yang sabar. Yang sabar. Nggak akan ada Belanda menyerang kita. Kita nggak lagi kejar-kejaran sama jadwal naik kereta. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya yang sabar jalanin kehidupan. Jangan mau pikiranmu ini dirusak sama tingkahnya setan yang suka menunda-nunda kebaikan atau membuat kita tergesa-gesa melakukan saat kita melakukan kebaikan tersebut. Jangan biarkan dirimu menjadi tidak sabar menjalani taat. Yang sabar. Ustazah, umur udah 30 tahun tapi belum ada yang lamar juga. Saya pacaran aja gimana Ustazah? Itu namanya kamu nggak sabar. Nikah itu ibadah kok. Nikah itu taat kok. Karenanya kamu harus menjadi orang yang sabar menjalankan ketaatan. Bismillah. Para istri, kamu juga harus sabar jalanin taat kepada suami. Suamimu minta dibikinin apa, yang sabar. Ustazah, masalahnya ya, bisa-bisanya dia minta jam 1 malam. Datang Ustazah minta dibikinin nasi goreng. Ya Allah, saya kan ngantuk. Buat tahajud aja saya males bangun. Nah, ini buat bikin nasi goreng Ustazah, bawang, pedes. Masya Allah, yang sabar. Yang sabar. Sebab itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab taat kepada suami sesuatu yang diperintahkan Allah. Karenanya kamu harus sabar jalanin ketaatanmu, baik langsung pada Allah ataupun ketaatan antara kita dengan hamba-hamba Allah yang Allah meminta kita untuk taat kepadanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sabar jalanin taat. Yang kedua, sabar ninggalin dosa. Sabar meninggalkan dosa. Kalau nggak sabar-sabar, dosa bakalan kamu terjang. Ustazah, saya udah lama nggak punya duit. Terus saya ambil pinjol. Besok-besok kalau kamu udah kepikiran mau ngerjain dosa, emang dosa Ustazah? Nah, riba itu salah satu dari as-sab'il mubiqat, salah satu dari 7 dosa besar yang disebutkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Hati-hati sama dosa riba. Saudariku sekalian saya muliakan, banyak yang nganggepnya kayak dosa kecil, bahkan kayak nggak dosa gitu. Hati-hati mendosa riba. Kata Nabi Muhammad, la'anallah akilur riba wa mukila wa katiba wa syahida. Allah melaknat orang yang meribakan uangnya, yang meminjamkan uangnya dengan balasan lebih banyak, atau orang yang makan dari harta riba, yang meminjamnya
Yang utang dengan utangan riba, wakatibah, bahkan Allah melaknat admin yang mencatatnya. Wasyahidah, bahkan Allah melaknat saksinya. Yang tahu kalau dia mau riba dan tidak dicegah, Allah melaknat juga saksinya. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan dalam Al-Quran, Allah, ancaman paling menakutkan menurut saya dari Allah SWT buat kita hambanya adalah ancaman diperangi oleh Allah SWT. Bukankah nasib kita semua berada di dalam genggamannya? Bukankah nasib kita semua Dia sang pengendalinya? Bukankah kita berjalan di atas muka bumi ini dengan takdirnya, dan takdir itu yang menentukan adalah Dia, Allah SWT satu-satunya. Nasibmu nggak ditentukan dari saldomu, nasibmu nggak ditentukan dari siapa pasanganmu atau siapa keluargamu. Nasibmu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah mengancamkan dosa paling berat di dalam Al-Quran dengan diperangi. Kata Allah, kalau kamu gak berhenti aku perangi kamu. Untuk 2 dosa. 1, dosa membunuh Nabi. Dosa apa yang lebih besar daripada membunuh Nabi? Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi diutus Allah malah dibunuh. Kayak apa tuh dosanya tuh orang? Wajar jika Allah mengancamkan kepada mereka, aku akan memerangi kalian yang membunuh nabiku. Dosa lain yang Allah ancamkan akan diperangi oleh Allah, bahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan ngaku cinta sama Nabi Muhammad padahal Nabi pengen perangin kamu. Jangan sampai kamu jadi orang-orang yang bilang saya cinta sama Nabi Muhammad, saya cinta sama Nabi Muhammad. Nabinya, aku ingin memerangimu. Siapa dia? Orang yang terlibat riba. Kata Allah, fa illam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kalian gak berhenti juga, maka lihatlah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Jangan main-main sama riba. Yang sabar ninggalin dosa. Yang sabar meski harus hidup sederhana. Saya sering sampaikan padamu, sesedikit apapun rezeki yang Allah beri cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rezeki yang Allah kasih padamu, gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Karenanya, kalau kepengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Setuju? Jelas sampai sini? Saya mau beli kerudung seragaman sama baju seragaman, tapi duitnya nggak cukup. Ya udah dah, mau gimana lagi? Kan ada kami.
Cuman tinggal foto KTP aja kok. Utang 500.000, nanti bayarnya 550.000. Ntar kan akhir bulan saya udah terima transferan dari suami. Jangan biarkan dirimu terlibat dengan hutang riba. Saya sampaikan padamu dengan sepenuh cinta. Bu, Kak, Dek, Nak, nggak apa-apa kok, nggak punya HP kayak yang dipunya saudara kamu, nggak apa-apa. Nggak punya baju yang kayak dipunyain sama ipar kamu, nggak apa-apa. Nggak punya tas sepatu kayak yang dipunyain sama temen kamu tuh nggak apa-apa. Nggak bisa jalan-jalan ke Bali kayak yang dikerjain sama temen-temen kamu itu nggak apa-apa. Bahkan nggak berangkat umroh apalagi haji karena duitnya nggak pernah kumpul, itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang sabar. Haji itu hanya untuk yang mampu. Umroh itu hanya untuk yang mampu. Apalagi sekedar beli seragaman. Nggak apa-apa. Teman-teman saya sekalian, nggak apa-apa. Jangan sedih, nggak apa-apa. Jangan hutang, jangan, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa sering-sering makan di tempat-tempat yang mahal, nggak apa-apa. Kamu nggak pernah nyobain makanan-makanan yang lagi viral, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada rombongan mau maulidan, tapi jauh. Kalau mau hadir mesti ikutan rombongan bis. Bayarnya lumayan, saya nggak bisa, nggak apa-apa. Kajian saya di YouTube banyak, udah dengerin aja dari sana. Nggak punya pulsa ustazah buat dengerinnya, nebeng aja sama wifi tetangga. Tapi pakai izin ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena semua itu kamu bakal tahan. Kamu nggak punya ini, nggak punya itu sepanjang hidup. Nggak pernah punya rumah sendiri, selalu ngontrak. Kamu tahan. Sepanjang hidup nggak pernah punya kendaraan pribadi. Kemana-mana kendaraannya gonta-ganti. Kamu tahan. Saya kasih tahu, kamu tahan. Yang kamu nggak tahan kalau di hari akhirat nanti, kamu nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Kusampaikan padamu dengan sepenuh cinta. Kamu gak pernah pergi ke luar negeri, kamu gak pernah bepergian yang jauh-jauh. Kamu gak pernah punya ini, punya itu. Kamu sabar, kamu tahan. Yang kamu gak bakalan sabar adalah kalau nanti saat umat digiring di belakang nabinya, kamu gak bisa digiring di belakang Nabi Muhammad. Kamu gak akan sabar. Kamu gak akan tahan. Allah udah cerita, kamu gak akan tahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ada hari di mana orang zalim menggigiti kedua tangan mereka karena menyesal, berdarah-darah sepanjang mahsyar. Kenapa ya Allah? Penyesalan begitu dahsyatnya. Apa yang terjadi? Yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai waktu di dunia aku membuat jalan menghubungkan diriku dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia aku punya rasa hati kepada Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia aku belajar mencintai Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia aku memiliki rasa rindu kepada Nabi Muhammad yang membuat hari ini aku diizinkan untuk bertemu. Sekarang menyesal. Karenanya yang sabar, yang sabar. Ninggalin dosa yang sabar, yang sabar. Jangan berani-berani sama yang haram teman-teman, jangan. Bukan punya kamu jangan diambil. Yang bukan milikmu jangan dikuasai. Warisan punyanya saudara-saudaramu jangan kamu kuasai. Jangan. Yang sabar, meski jatahmu paling sedikit sekalipun. Kalau ada yang zalim kepadamu nggak apa-apa. Biarin dia, kamu jangan. Kamu yang sabar. Sebab bukankah kamu berharap berjumpa dengan Nabi Muhammad? Yang sabar. Yang sabar. Ustazah, semua teman-teman saya pada punya pacar, Ustazah. Saya jomblo sendirian, Ustazah. Udah 2 kali pemilihan presiden. Dek, yang sabar. Saya berarti nggak ada yang sayang, Ustazah. Saya kasih tahu. Ada yang lebih sayang kepadamu daripada siapapun. Namanya Nabi Muhammad. Namanya Nabi Muhammad. Kamu pengen mencintai seseorang, cintai Nabi Muhammad. Kamu pengen berbunga-bunga hatinya karena mencintai dan membayangkan seseorang, bayangkan Nabi Muhammad. Rindukan Nabi Muhammad. Dia lebih menyayangimu daripada siapapun. Nabi senangnya kepadamu ketika kamu meninggalkan dosa karena tetap ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi akan sangat sayang padamu. Enggak apa-apa. Enggak disayangin manusia yang lain. Enggak apa-apa. Manusia yang lain cintanya seringkali mengecewakan. Dek, cintai saja Nabi Muhammad. Cinta yang lain itu, Dek, bikin kamu tersiksa. Kita kan udah teleponan lama ya udah deh tutup deh, saya udah ngantuk. Nggak mau. Kamu aja yang tutup. Enggak, kamu aja. Kamu aja yang tutup, kamu aja. Sampai kedua-duanya tersiksa nggak tidur-tidur.
Belum lagi kamu khawatir, kamu WhatsApp dia nggak bales, pikiran kamu kemana-mana. Jangan-jangan dia sibuk menjawab WhatsApp dari yang lain. Mau-maunya disiksa sama yang bikin dosa. Kalau kamu mau tersiksa bangun waktu malam ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Jelas balasannya adalah surga. Mau-maunya tersiksa dengan sesuatu hal yang membawa ke neraka? Nggak banget dek, nggak banget. Nggak banget. Nggak boleh begitu dek. Jangan gitu ya dek ya. Yang sabar ninggal dosa. Insya Allah. Yang sabar. Semua jenis dosa-dosa apapun itu, tinggalin. Ingat pesan Nabi Muhammad. Fasbiru hatta tulquni alal haud. Yang terakhir, sabarlah. 1 tadi, kerjain taat yang sabar. 2, tinggalin dosa yang sabar. Yang ketiga, bersabarlah untuk tiap perih yang datang dalam hidupmu. Bersabarlah untuk tiap luka yang menggores dirimu. Bersabarlah untuk tiap air mata, kesedihan, kekecewaan yang datang dalam hari-harimu. Bersabarlah untuk tiap kelabu langit hidupmu. Bersabarlah untuk tiap pahit yang harus kamu rasa dalam hari-harimu. Dikasih miskin yang sabar, dikasih sakit yang sabar, dikasih menghadapi suami yang pelit yang sabar, dikasih menghadapi anak yang kurang apa ya? Misalnya punya anak yang berkebutuhan khusus. Untukmu yang Allah kasih anak spesial berkebutuhan khusus. Bukan. Itu bukan artinya Allah sedang memberikan kepadamu musibah karena kamu nggak benar, kemudian kamu dikasih anak berkebutuhan khusus. Enggak gitu. Justru Allah memberikannya kepadamu karena Allah tahu kamu mampu untuk menyayangi dia dengan sepenuh hatimu. Saya ulangi. Untukmu yang diamanati Allah, anak berkebutuhan khusus, bukan. Itu bukan karena dosamu, itu bukan karena Allah benci padamu, bukan. Justru karena Allah tahu kamu mampu untuk menyayanginya sepenuh hatimu. Maka jangan perlakukan dia dengan tidak adil. Jangan sembunyikan seolah ia adalah aib untukmu, bukan. Ia adalah tangan mungil yang akan membawamu menuju surga. Jika kamu mampu untuk sabar menghadapinya. Yang sabar. Ketika ada orang yang sangat kamu sayangi meninggalkan dunia ini.
meninggalkanmu. Yang sabar. Untuk tiap perih, untuk tiap luka, untuk tiap duka yang datang dalam hidupmu, tetaplah memilih jalan sabar. Tenang. Hidup gak akan lama, teman-teman. Tenang. Hidup gak akan lama. Jangan menyerah. Jangan salah arah. Tetaplah di jalan ini. Jalan taat pada Allah. Jalan cinta kepada Rasulullah. Jangan menyerah. Dan jangan kalah. Jangan kalah dari bisikan setan. Jangan kalah dari yang membawamu kepada jalan yang salah. Tetaplah di sini. Tetaplah di jalan ini. Jalan taat pada Rasulullah. Jalan taat pada Allah. Jalan cinta kepada Allah. Jalan cinta kepada Rasulullah. Ingat terus. Fasbiru hatta tulquni alal haud. Suami saya meninggal dunia, Ustazah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nabi bersamamu, gak apa-apa. Deketi lagi Nabi Muhammad. Deketi lagi Nabi Muhammad. Umi saya meninggal, Ustazah. Saya sedih, iya. Saya tahu. Tapi gak apa-apa. Anak saya meninggal, Ustazah. Saya tahu kamu sedih, pasti. Tapi saya sampaikan padamu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang sabar. Jangan batalkan janji temumu dengan Nabi Muhammad. Yang sabar. Apapun yang terjadi, bersabarlah. Hingga esok hari. Semoga senyum kita mengembang. Ketika Allah izinkan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jalani taat yang sabar, tinggalkan maksiat yang sabar. Menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan yang sabar, tetaplah memilih jalan takwa. Tetaplah memilih jalan taat dan jalan cinta untuk kamu tempuh hingga semoga kelak ada waktunya, ada kesempatannya. Allah berikan hadiah terindah ketika kamu dapat datang kepada bagindamu Nabi besar Muhammad dan kamu dapat minum dari telaganya. Tenanglah, tenanglah. Semua masih akan baik-baik saja. Sebab kita punya Allah yang mengendalikan nasib kita. Dan kita punya Rasulullah yang cinta pada kita. Yang sayang sama kita. Yuk. Kita baca sholawat bareng-bareng. Ikuti saya. Nanti sholawat ini kamu baca. Tiap kali kamu lagi susah. Tiap kali kamu lagi sedih. Bahkan tiap kali kamu lagi ngerasa berat meninggalkan dosa. Pengen banget ngerjain dosa.
Ketika kamu merasa berat mengerjakan taat, baca salawat sama Nabi Muhammad. Ia menguatkanmu. Ia menguatkanmu. Ikuti sudah saya. Yang ada air boleh dibuka airnya. Kita mau doa bareng-bareng. Nanti airnya boleh dikasih minum ke anaknya, suaminya. Yang gak punya air tolong jangan nyolong air tetangganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub. Hafal semua? Enggak? Kalau gitu ikuti saja saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu sholawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Baca 10 kali tiap kali ada masalah-masalah atau habis sholat atau apa gitu. Baca itu. Itu kita minta kepada Allah semoga dengan berkahnya sholawat Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah bersihkan, baguskan hati kita. Allah lancarkan apapun yang sedang tersendat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lembutkan yang keras-keras dari kita. Termasuk hati kita yang keras biar pada lembut. Hati keluarga kita yang keras biar pada lembut insyaallah. Amin. Ikuti lagi, kita baca 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Sekarang kita baca salawat tibbil qulub. Mudah-mudahan Allah sehatkan semua. Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan pikiran kita, Allah sehatkan hati kita. Hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Hati yang sehat tidak akan mencintai yang salah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sehatkan semuanya. Allah baguskan akhlak kita. Allah indahkan hati kita. Kita baca salawat tibbil qulub 8 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Berikutnya ikuti saya. Itu yang tadi sholawat tibil kulub baca kalau ada yang lagi sakit atau kamu lagi ngerasa ada yang sakit, terutamanya sakitnya hati ya. Ustazah lagi cemburu banget nih, Ustazah gak tahan saya. Nah, cobain baca tibil kulub 8 kali. Sambil pegang yang sakit ya, pegang hati kamu. Ustazah boleh gak sambil pegang pisau ke suami? Jangan ya. Pegang tangan kamu pegangkan ke hati kamu aja. Karena lebih daripada masalah apapun sebenarnya yang bermasalah hati kamu sendiri. Gitu kan? Pegangin hatinya sambil baca sholawat tibil kulub tadi itu ya. 8 kali atau 80 kali. Sekarang kita mau baca sholawat. Saya sebutnya dengan nama sholawat darurat. Tapi kalau kamu ketik sholawat darurat gitu nggak keluar. Saya menamakannya. Ini sholawat. Kita minta syafaat Nabi Muhammad, tolong kita ketika keadaan rasanya udah buntu gitu. Ketika kita nggak ngerti lagi mesti ngapain gitu. Ketika kita rasanya kayak udah nggak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Nah tuh pada saat-saat semacam itu bersolawatlah dengan solawat ini. Ikuti sudah saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah,
Ya Safi Allah, Ya Nabi Allah, Ya Sayyidina Muhammad, Ya Sayyidina Ahmad, Ya Yasin, Ya Taha, Ya Muzammil, Ya Mudaththir, Ya Habib Allah, Ya Habib Allah, Ya Habib Allah, Ya ayyuhan Nabi, Rahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lihatlah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Karuniakan kepada kami kesabaran. Lihatlah semuanya ya Allah. Karuniakan kepada kami dapat mengamalkan ilmu yang hari ini kami dapat ya Allah. Karuniakan kepada kami mengamalkan apa yang baru saja kami dengar. Ya Allah, karuniakan kesabaran menjalankan taat untuk kami ya Allah. Karuniakan untuk kami kesabaran meninggalkan dosa ya Allah. Karuniakan untuk kami kesabaran menjalani berbagai macam ujian yang datang dalam kehidupan kami ya Allah. Jangan biarkan kami salah arah. Jangan biarkan kami menyerah. Jangan biarkan kami terbawa bisik rayu setan menggoda kami ya Allah. Tetapkan kami dalam jalan taat. Tetapkan kami dalam jalan cinta. Ya Allah, jangan tinggalkan siapapun di antara kami ya Allah. Masukkan semuanya dalam rombongan umat Nabi Muhammad ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Tetapkan namamu dan namanya dalam hati kami ya Allah. Tetapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan kalimat tersebut dalam hati kami sampai hari kami menghadap-Mu ya Allah. Sampai ajal datang menjemput kami ya Allah. Hingga kami masuk ke dalam alam barzah dengan kalimat tersebut ya Allah. Hingga kami membawa keimanan saat kami masuk ke dalam alam kubur kami. Saat kami kelak dibangkitkan sesudah kematian kami. Saat datangnya hari kiamat. Saat umat digiring di belakang para pimpinan-pimpinannya. Ya Allah, tetapkanlah kalimat tersebut dalam hati kami. Hingga kami digiring di belakang Nabi Muhammad. Ya Allah, tetapkan kalimat tersebut dalam hati kami. Karuniakan kepada kami kesabaran menjaganya. Karuniakan kepada kami kesabaran meninggalkan dosa. Karuniakan untuk kami kesabaran mengerjakan taat. Karuniakan untuk kami kesabaran saat ujian datang mendatangi kami ya Allah. Hingga Engkau membalas kami dengan seindah-indah pertemuan. Fasbiru hatta tulkuni alayyal haud. Fasbiru hatta tulkuni alal haud. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesabaran yang dapat mempertemukan kami dengan Nabi Muhammad.
Karuniakan untuk hidup kami kesabaran, ya Allah, yang memperjumpakan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan halangkan Nabi Muhammad untuk kami. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Dan jangan jauhkan Nabi Muhammad dari kami. Jangan jauhkan Nabi Muhammad dari kami. Meskipun dosa-dosa kami banyak, ya Allah. Meskipun kami berlumuran dengan aib dan noda, ya Allah. Meskipun hati-hati kami kotor, ya Allah. Meskipun ibadah kami berantakan, ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Meskipun akhlak kami tak terpuji. Meskipun bicara kami belum bagus, ya Allah. Meskipun dosa banyak terkeluarkan dari lisan-lisan kami. Banyak dilakukan mata-mata kami. Banyak didengar oleh telinga kami. Banyak disentuh oleh tangan kami. Meskipun ada banyak hal-hal yang haram, kami berlumuran dengannya, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, yang kotor-kotor ini jangan jauhkan dari Nabi Muhammad. Ya Allah, meskipun kami tahu Nabi Muhammad yang suci tak akan didekatkan kecuali dengan yang suci. Tapi kami mohon padamu, ya Allah, yang kotor dan berlumuran dengan dosa ini, kami mohon padamu, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Yang dosanya banyak-banyak juga, ya Allah. Yang dosanya besar-besar juga, ya Allah. Yang dia merasanya dosanya sedikit, sebenarnya banyak juga, ya Allah. Yang dia merasa dosanya kecil-kecil, padahal di sisimu ia berdosa dengan dosa-dosa yang besar-besar, ya Allah. Kami mohon padamu, ampunilah saja semuanya, ya Allah. Bukankah ampunanmu maha luas dari sekedar dosa-dosa kami, sekotor apapun dosa tersebut. Innal kabairu fil ghufrani kallamami. Bukankah dosa kami sebesar apapun, jika dilemparkan ke dalam lautan ampunanmu hanya menjadi seperti buih. Ampunilah saja semuanya, ya Allah. Kami mohon padamu. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa suami kami, ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampuni dosa kakak adik kami, ya Allah. Ampuni dosa ponakan-ponakan kami, ya Allah. Paman bibi kami, ya Allah. Saudara-saudara kami, ya Allah. Sepupu-sepupu kami, ya Allah. Tetangga-tetangga kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, ya Allah. Semua orang-orang yang pernah berjumpa dengan kami, ya Allah. Ampuni dosa semuanya, ya Allah. Ampuni dosa semuanya, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Di bulan Rajab yang telah kau persiapkan banyak ampunan, jangan halangkan ampunanmu dari kami, ya Allah. Biar kami tahu rasanya bersih. Biar kami kalau pulang menghadapmu kami bersih.
Biar kami pantas ketemu Nabi Muhammad yang paling bersih. Biar kami pantas ketemu sama Nabi Muhammad, manusia terindah di sisimu ya Allah. Kekasih kami semuanya ya Allah. Biar kami pantas untuk datang kepada Nabi Muhammad ya Allah. Biar kami pantas jumpa Nabi Muhammad di depan telaganya ya Allah. Kami ingin mata kami memandang wajahnya ya Allah. Kami ingin telinga kami mendengar suaranya ya Allah. Kami ingin lisan kami mengucapkan salam langsung padanya ya Allah. Kami ingin hidung kami mencium indah wanginya ya Allah. Kami ingin tangan kami bersalaman dan mencium tangannya ya Allah. Kami ingin kaki kami melangkah di belakangnya ya Allah. Kami mohon padamu, ampuni segenap dosa-dosa kami. Dan bimbing kami di masa yang akan datang. Bimbing hari ini, esok hari hingga seterusnya. Agar kami tidak lagi terjebak dalam dosa-dosa. Agar kami tidak lagi memilih mengerjakan dosa. Ampuni semuanya ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Hingga kami berada dalam jalan taat padamu. Hidupkan kami dengan baik. Matikan kami dengan baik. Hingga di akhirat kami berjumpa dengan manusia terbaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat kita diterima baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.